bermanfaat semua ya. Baiklah, untuk memulai pelajaran pada hari ini sebaiknya kita berdoa dulu. Ketua kelas silahkan pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbil zikni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, selanjutnya kita membaca doa Sayyidul Istighfar. Kita baca bersama-sama ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambihi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Amin. Selanjutnya kita membaca Al-Fatihah ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kita membaca salah satu yang ada di surat di juz 30, yaitu mari kita membaca surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidum ma abattum wa la antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Jadi isi kandungan dari surat Al-Kafirun ini yaitu di dalam surat ini menceritakan tentang adanya toleransi dalam beribadah. Surat ini menjelaskan tentang perbedaan cara menyembah dan ibadah. Surat ini juga berisi penolakan tegas kaum muslimin terhadap ajakan kaum kafir untuk menyembah berhala. Maka turunlah surat Al-Kafirun yang ayat terakhirnya berbunyi, untuk bagimu agamamu dan untukku agamaku. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita memulai pelajarannya, ibu mau ambil absen dulu. Apakah di sini ada yang absen? Alhamdulillah, jika tidak ada yang absen, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, ibu mau nanya dulu. Apakah dari pelajaran sebelumnya ada yang ingin anak-anak ibu tanyakan? Jika tidak ada, ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Pada pelajaran bahasa Indonesia ini, anak-anak ibu diminta untuk dapat mengetahui cara perkembangbiakan spora dan
anak-anak ibu dapat menuliskan apa saja informasi-informasi yang terdapat dalam pembelajaran tersebut. Yang kedua, pembelajaran pada mata pelajaran PPKN. Pada mata pelajaran PPKN ini, anak-anak ibu diharapkan untuk mengetahui arti dari lambang-lambang negara Pancasila, dan anak-anak ibu dapat menyebutkan bunyi dari lambang-lambang Pancasila tersebut. Dan yang terakhir, matematika. Pada pembelajaran matematika ini, anak-anak ibu diharapkan untuk dapat menuliskan sifat-sifat dari operasi hitung bilangan cacah, dan juga dapat menyelesaikan masalah tentang pembagian pada bilangan cacah. Baiklah, langsung saja kita mulai pelajaran pada hari ini, yaitu yang pertama, pembelajaran bahasa Indonesia. Anak-anak ibu silahkan dulu melihat gambar pada lembaran yang sudah ibu bagikan. Anak-anak ibu tahu kan itu gambar dari tumbuhan paku. Pada tumbuhan paku tersebut, di belakang daunnya terdapat ada bintik-bintik hitam. Bintik-bintik hitam itu disebut dengan spora. Spora dapat berkembang biak dengan cara bintik-bintik hitam tersebut dibawa terbang oleh angin dan menempel pada suatu tempat. Di suatu tempat tersebut akan tumbuh tumbuhan baru. Dan anak-anak ibu juga dapat melihat pada tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut yang berada pada batang pohon kelapa itu juga berkembang biak dengan spora. Nah, cara berkembang biaknya sama, yaitu dibawa terbang oleh angin dan menempel pada batang kelapa tersebut dan tumbuhlah lumut. Jadi anak-anak, spora itu berkembang biak dengan cara diterbangkan angin dan menempel pada suatu tempat, maka akan tumbuh tumbuhan baru pada tempat tersebut. Anak-anak ibu sudah tahu kan cara berkembang biaknya spora? Jika sudah, anak-anak ibu bisa menuliskannya pada buku yang telah ibu berikan di sana. Nah, ibu bisa menuliskan apa saja informasi-informasi yang dapat anak-anak ibu temukan pada teks bacaan spora tersebut. Nah, ibu diharapkan dapat menuliskan informasi pada perkembangbiakan tumbuhan dengan spora tersebut. Baiklah, anak-anak ibu sudah paham kan tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan cara spora? Jika sudah, kita akan memasuki pelajaran yang kedua, yaitu pelajaran PPKN. Pelajaran ini membahas tentang sila Pancasila, yaitu yang dilambangkan oleh Garuda Pancasila. Pada lambang negara ini terdapat 5 Pancasila dan memiliki makna berbeda. Yang pertama yaitu ada sila ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan oleh bintang. Sila pertama ini bermakna yaitu percaya dan takwa pada Tuhan yang Maha Esa, dan menghormati antar sesama. Sila yang kedua yaitu yang dilambangkan oleh rantai yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini mempunyai makna bahwa mengakui persamaan derajat dan saling mencintai antar sesama manusia. Sila yang ketiga yaitu pohon beringin persatuan Indonesia yang memiliki makna menjaga kesatuan dan persatuan negara kesatuan Republik Indonesia dan bangga sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Sila yang keempat yaitu yang dilambangkan dengan kepala banteng yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Sila ini bermakna bahwa mengutamakan kepentingan masyarakat dan bermusyawarah untuk mencapai kata mufakat untuk mencapai tujuan bersama. Dan sila yang kelima yaitu Padi dan Kapas yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini bermakna bahwa bersikap adil, menghormati hak orang lain, dan menolong antar sesama. Di Indonesia memiliki berbagai macam ragam mulai dari ras, agama, dan budaya. Jadi kita sebagai pelajar harus menghargai segala kebudayaan yang ada di Indonesia dan harus mengetahui apa saja keberagaman yang ada di negara kita ini, termasuk juga di lingkungan tempat kita tinggal. Baiklah anak-anak, itu saja materi PKN kita pada pertemuan ini. Ibu harap anak-anak dapat memahaminya dengan baik. Baiklah, yang ketiga, pembelajaran matematika. Pada pembelajaran matematika, kita membahas tentang sifat-sifat bilangan cacah. Anak-anak ibu tentu sudah tahu apa saja sifat-sifat bilangan cacah pada operasi hitung. Pertama yaitu komutatif pada penjumlahan, yaitu hasil dari penjumlahan dua bilangan tidak berubah walaupun urutannya letak kedua bilangan itu ditukar. Yang kedua, sifat kumulatif pada perkalian, yaitu hasil dari perkalian dua bilangan tidak berubah walaupun urutannya ditukarkan. Ketiga yaitu sifat asosiatif pada bilangan, yaitu hasil penjumlahan tiga buah bilangan tidak berubah meski dikelompokkan. Sifat yang keempat yaitu sifat asosiatif pada perkalian, di mana hasil perkalian tiga buah bilangan tidak berubah meski dikelompokkan dengan kelompok yang berbeda. Dan yang kelima yaitu sifat distributif atau penyeberangan. Terdapat dua perbedaan. Ada dua macam sifat distributif. Yang pertama yaitu penyeberangan perkalian terhadap penjumlahan. Dan yang kedua, penyeberangan perkalian terhadap pengurangan. Di materi ini yang dicari hanya pembagian dua bilangan cacah. Dan nanti anak-anak ibu minta untuk mempraktikkan cara menghitung dari bilangan tersebut. Baiklah, di sini ibu akan memberikan contoh cara mencari operasi hitung dari pembagian. Contohnya 150 dibagi 3 sama dengan titik. Kita cari dengan cara jalan 150 dibagi 3. Cara mencarinya yaitu dengan mengalihkan. Dengan cara dibagi 15 dibagi 3 dapat 5. Dapat 5-nya karena 5 dikali 3 sama dengan 15. Jadi hasil dari 15 diturunkan ke bawah dan dikurangi. Jika 0 dikalikan dengan 3 tidak dapat lagi, maka 0 tersebut akan dipindahkan saja dan itulah hasilnya. Contoh tersebut merupakan akhir dari pelajaran kita pada hari ini. Dari pelajaran yang telah kita lalui, adakah yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, siapa yang dapat menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini? Pada Aisyah dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Aisyah karena telah menyimpulkan pelajaran pada hari ini. Ibu harap semua pelajaran hari ini dapat anak-anak ibu pahami untuk masa yang akan dekat. Nanti ibu akan membuatkan tugas di rumah untuk dikumpulkan minggu depan sebelum kita masuk kelas. Dan untuk pelajaran minggu depan, ibu harap anak-anak ibu dapat membaca pada buku yang telah ada agar pelajaran minggu depan
lebih mudah untuk dipahami. Baiklah, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucap hamdalah dan doa penutup majelis.